Halo guys, welcome back to my channel Recianto. Kali ini kita lagi ada di MG Pontianak dan kita akan mereview salah satu mobil mereka. Nah, mobil apa yang akan kita review? Silahkan saksikan video ini dan sesaat lagi kita akan melihat ke mobilnya. Sekarang kita akan masuk dulu ke dalam. Oke, sekarang di sebelah saya ini udah ada unitnya MG4 EV. Ini merupakan unit yang akan kita review hari ini. Untuk yang kita review hari ini itu warna hitam. Nah, ini kita lihat dulu langsung dari tampilan depannya. Untuk sekilas tampilan depannya ini dia ciri khasnya EV, dipenuhi dengan desain-desain aerodinamik seperti ini. Mulai dari lekuk-lekuknya ini semua didesain supaya meningkatkan efisiensi untuk aerodinamika. Nah, untuk di bagian bawah ini juga ada sennya. Terus untuk di bagian depan ini juga untuk headlampnya dia juga udah full LED. Dan kalau kita lihat ini di bagian depan itu ada kamera. Karena mobil ini juga udah ada kamera 360-nya. Terus ini untuk bagian depan hingga ke belakang kalau kita lihat. Ini bagian atasnya dia juga clean, nggak ada antena-antena ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian samping. Untuk di bagian samping, ini dia menggunakan ban dengan ring 17. Dan ini untuk ban bawaannya itu dia dapat ban Continental dengan profil ban 215/50. Nah, di bagian samping ini juga mirip seperti bagian depan tadi, di mana ini garis-garis tegasnya itu menyambung hingga ke bagian belakang. Jadi kalau kita lihat hingga ke bagian sini, dan kemudian di bagian atas juga ada hingga ke bagian belakang. Dan itu dipenuhi dengan sisi-sisi tajam yang tegas. Serta untuk spionnya, ini dia sewarna dengan warna body, dilengkapi dengan lampu sen, dan juga sudah dapat blind spot monitoringnya. Nah, ini untuk kuncinya, dia juga udah keyless. Jadi untuk keyless entry-nya juga tinggal ditekan untuk lock, dan ketika di lock dia juga udah auto retract, dan ini unlock-nya. Nah, ketika di unlock ini kalau kita lihat untuk bagian lampu belakang dan juga headlamp-nya itu dia akan langsung menyala. Nah, kemudian ini yang buat menarik dari mobil ini yaitu di bagian belakangnya. Karena untuk di sisi bagian belakangnya ini kalau kita lihat ini nggak ada wiper ya. Jadi untuk air menggunakan hembusan angin dari bagian atas. Jadi untuk spoilernya ini dia terbagi dua seperti ini. Dan ini memang didesain seperti ini untuk mendorong airnya turun dari kaca. Jadi untuk bagian belakangnya dia nggak ada wiper. Nah, kemudian untuk stop lamp ada di bagian tengah dan juga ini juga akan menyala. Contohnya ketika kita unlock, nah ini dia akan menyala seperti ini. Hingga ke bagian atasnya ini ada garis-garis yang akan menyala juga. Terus kalau kita lihat untuk di bagian kanan ada emblem MG4 Electric dan di bagian kiri ada iSmart. Nah, kemudian ini juga untuk pintu belakangnya dia belum electric power back door, tapi dia juga udah dapat kamera untuk kamera 360-nya. Nah, untuk membuka bagasinya cukup kita tarik. Dan untuk di bagasinya ini dia cukup luas dengan ada lampu di bagian bagasi. Nah, ini kalau kita lihat untuk bagian bawahnya ini dia juga nggak dapat
ban serep. Namun dia dapat tire repairing kit untuk jika terjadi kebocoran di ban. Nah, untuk nutupnya ini cukup gampang, tinggal kita tutup seperti biasanya. Nah, sekarang kita akan lihat dulu untuk bagian depannya. Untuk membukanya, tinggal kita buka. Nah, di bagian depan ini dia rapi, khasnya mobil EV, dan ada bagian yang tertutup seperti ini juga. Serta ini kalau kita lihat untuk di bagian depan ini dia ada tempat untuk mengisi cairan wiper, cairan coolant, ini ada 2, dan juga untuk cairan rem. Nah, mesin ini itu bisa menghasilkan tenaga hingga 168 horsepower dan memiliki torsi sekitar 250 Nm. Untuk sekali pengecasan penuh, ini bisa menempuh kurang lebih jarak 425 km. Sekarang kita akan lihat untuk ke interiornya. Nah, sekarang kita masuk ke mobilnya. Nah, ini ketika kita masuk ke mobilnya, dia udah langsung otomatis menyala. Padahal tadi saya belum menginjak rem dan cukup membawa kuncinya aja. Dan ini pintunya kita tutup seperti ini. Nah, kita lihat dulu dari material pintu. Untuk di bagian atas ini dia plastik, namun untuk bagian dekat armrestnya ini dia soft touch. Kita nyalain lampu aja biar nggak gelap. Nah, ini untuk bagian dalamnya dia soft touch. Untuk bagian armrest dia juga soft. Nah, ini kita coba untuk injak gas rem, dan dia akan langsung muncul sistem ready, yang menandakan mobil ini udah siap untuk jalan. Namun ini kalau kita lihat gak ada suaranya sama sekali karena memang ini mobil listrik. Nah, untuk pengaturan spion bisa kita atur dari tuas yang ada di sebelah kanan saya ini, dan juga untuk ketinggian lampunya ini bisa kita atur dari tuas yang ada di sebelah kanan saya ini. Ini kalau kita lihat lampunya, ketika saya atur dia akan turun dan bisa naik juga. Nah, itu semuanya bisa kita atur dari dalam. Terus ini untuk menyelamatin AC, tinggal kita tekan. Untuk mengatur suhu juga bisa. Dan ini cukup gampang karena dia ada tombol fisiknya. Jadi ketika kita lagi mengemudi, tinggal kita tekan on atau off. Dan bisa kita tekan dari head unitnya juga. Nah, ini untuk head unit dan juga MID-nya, dia udah sama-sama pakai display seperti ini. Dan ini untuk warnanya juga cukup bagus. Dia juga udah full color untuk MID dan juga head unitnya. Nah, untuk MID-nya ini dia juga cukup lengkap, dimana dia bisa nampilin persentase baterai, range yang tersisa, kecepatan, dan juga sistem ADAS-nya. Serta ada juga untuk indikator dari tekanan ban. Nah, kemudian untuk di head unit ini juga sudah Apple CarPlay dan Android Auto. Kita juga dapat opsi 360 untuk kameranya dan ada sensornya juga. Nah, ini juga ada energy management. Nah, di energy management ini kita akan coba misalnya kita matiin lampunya. Nah, ternyata ini dia untuk displaynya itu dia fix, jadi ada lampunya seperti ini. Dan di sini dia akan menampilkan untuk indikator-indikator untuk charge settingnya, dan discharge settingnya juga bisa kita atur, serta kita juga bisa lihat untuk energy consumption-nya. Nah, untuk tuas-tuas yang lainnya ini simple, dimana ini untuk mengatur audionya juga tinggal kita tekan-tekan seperti ini. Dia juga dapat front dan rear defogger, serta untuk hazard juga tinggal kita tekan aja. Nah, untuk tuas transmisinya ini dia cukup unik karena dia diletakkan di bagian tengah seperti ini, dan ini tinggal kita injak rem dan kita putar tuasnya, nanti dia akan berubah. Untuk balik lagi ke P, tinggal kita tekan aja, dia udah ke P. Ini ada electronic parking brake-nya, dia juga masih disediakan fisiknya seperti ini, sehingga gampang kita jangkau dan akses. Nah, di bawah ini dia ada detail tulisan MG Electric di bagian sini. Serta kalau kita lihat untuk di bagian tengah ini dia cukup luas tempatnya. Ini menjadikan cukup praktis sehingga kita bisa menyimpan barang yang lumayan banyak konsol tengah ini. Dimana dia juga masih ada laci lagi di bagian bawah untuk menyimpan barang. Nah, lacinya tinggal ditarik aja seperti ini. Dia juga ada 2 buah cup holder di bagian depan dan ada tempat penyimpanan kecil di bagian samping, dimana ini bisa kita pakai untuk naruh kunci atau naruh HP dan barang-barang lainnya. Serta ini juga ada konsol tengah yang cukup dalam, konsol tengahnya. Dan ini kalau kita lihat di bagian dalam, ini juga ada tempat untuk menaruh kuncinya. Untuk material dari armrestnya sendiri, ini kulitnya sepertinya sama seperti kulit yang ada di jok, dengan jahitan-jahitan detail biru seperti ini. Dan ini juga soft touch kalau disentuh. Ini cukup soft.
Dan untuk di panel atas ini kalau kita lihat, ini untuk lampunya dia menggunakan lampu halogen seperti ini. Nah, ini dia juga bisa ngikutin pintu, jadi ketika kita buka pintu, lampunya akan menyala. Nah, kemudian dia juga dapat tempat penyimpanan untuk menyimpan kacamata, dan di bagian atasnya untuk sun visor, ini kita dapat kaca. Oke, jadi tadi ada yang kelupaan. Untuk kursinya ini, kursinya itu electric seat untuk maju mundur, dan dia juga bisa ditinggikan. Juga untuk recliningnya juga bisa diatur. Nah, kemudian ini kalau kita lihat di setirnya, ini dia juga unik untuk setirnya. Karena untuk setirnya ini, dia didesain model dua spoke seperti ini. Jadi bentuk bawahnya ini dia bolong, atasnya juga. Sehingga lebih unik untuk setirnya. Dan dia juga untuk genggamannya enak, karena ini setirnya dia udah kulit juga semua. Serta ini dia juga empuk. Oke, sekarang kita udah ada di derek kedua dari MG4 EV. Nah, ini untuk kacanya akan kita buka supaya lebih terang. Dan untuk kacanya ini dia juga udah auto hingga ke bagian belakang. Serta untuk legroomnya ini dia sangat lega. Untuk posisi depan itu tadi sudah saya sesuaikan ke posisi saya ketika menyetir. Dan ini kalau kita lihat untuk di pocketnya ini, dia modelnya itu seperti kepisah. Ada tempat untuk nyimpan barang. Dan juga di bagian bawah ini dia ada pocket besar untuk nyimpan barang, masih ada pocket. Nah, untuk posisi duduk, ini saya duduk di kursi dan ini cukup nyaman untuk kursinya. Ini untuk di deret kedua dia sepertinya fix. Ini udah nggak bisa di-adjust, jadi udah fix. Dan ini untuk fixnya dia masih cukup nyaman. Posisinya nggak terlalu tegak, namun nggak terlalu rebah juga. Dan untuk armrestnya dia juga pas dengan posisi tangan. Serta kalau kita lihat untuk kaki itu, kita juga masih bisa masukin ke bawah kursi. Ini masih bisa masuk. Dan di bagian belakang ini kalau kita lihat, ini di bawah ada tempat penyimpanan kecil. Dan di bagian atas ini kita dapat satu buah soket Type A untuk soketnya. Dan untuk di bagian tengah ini, kita nggak mendapatkan armrest dan juga tidak mendapatkan headrest. Namun untuk penumpang tengah ini kita sudah dapat seat beltnya seperti ini. Jadi udah cukup lengkap untuk fitur-fitur keselamatannya, mulai dari airbag hingga ke seat belt. Oke, sekarang kita akan coba untuk langsung ke unit test drive-nya untuk merasakan gimana sensasi berkendara dari mobil ini. Oke, sekarang kita udah ada di unit test drive-nya MG4 EV. Ini saya bersama dengan Mas Febri tadi. Nah, Mas Febri ini akan menemani kita untuk merasakan mobil ini di unit test drive ini kali ini. Oke. Nah, ini untuk tuas transmisinya seperti yang tadi saya bilang, dia modelnya diputar seperti ini. Jadi cukup simple sebenarnya. Cuman harus pembiasaan aja sebenarnya. Karena dia agak sedikit berbeda dari tuas konvensional yang biasanya. Nah, ini dia untuk kameranya dia juga ada garisnya seperti ini. Sekarang kita akan coba mutar-mutar dulu dengan MG4 EV ini dan merasakan gimana mobil ini kalau kita bawa di kondisi perkotaan. Itu sepertinya safety belt dulu. Udah. Oh, saja. Oke, jadi untuk safety beltnya dia juga ada warning kalau penumpang ini nggak pakai safety belt. Nah, kalau udah dia udah diam. Untuk mobil ini dia hening, jadi untuk di dalam kabinnya ini dia cukup kedap dari suara-suara luar seperti suara motor, mobil gitu. Ini cukup hening. Dan untuk rasa berkendara mobil ini dia juga mirip seperti EV yang biasanya, dimana untuk responsnya itu dia cukup kencang. Ini di mode normal kita gas cukup kerasa kedorong, cukup instan juga untuk torsinya. Dan dia juga ada regenerative braking-nya seperti ini, kita angkat, nah dia akan memelankan mobil itu sendiri. Ini dia juga ada ADAS-nya, ada beberapa ya ADAS-nya ya Bang Febri. Kalau untuk ADAS ini cukup lengkap loh, ADAS-nya lumayan lengkap. Biasanya kan kalau
mobil-mobil EV kan ADAS-nya nggak begitu lengkap. Kalau ini lengkap, termasuk kalau ADAS-nya dia bisa warning kita untuk kendaraan yang terlalu dekat atau kita yang terlalu dekat sama kendaraan lain, itu ADAS-nya akan berfungsi. Dan dia juga udah dapat ini ya, lane departure warning ya. Jadi Ya. kalau kita keluar dari garis gitu di Ya, warning gitu pasti ya. dapat. Kayak kita lagi nyetir, kita dalam keadaan agak ngantuk nih, micro sleep, ya kan, otomatis kan kendaraan agak melenceng, Agak jadi melenceng. dia akan memperingati dan meluruskan jalur kita. Jadi itu salah satu ADAS-nya. Nah, ini untuk suspensinya nih dia juga enak nih, kita lewat jalan yang agak bergelombang kayak gini. Dia cenderung lebih ke keras, namun masih cukup enak kalau kita pakai harian. Karena untuk kecepatan tinggi juga pastinya stabil kalau shocknya agak keras seperti ini. Dan pembagian beratnya dia 50 belakang 50 Iya. depan, jadi stabil ya. Terus ini mobilnya dia juga penggerak belakang ya. Penggerak Jadi roda belakang. lebih ini feel-nya lebih natural. Betul. Nah, ini kalau kita ngesen dia juga nampilin untuk sisi kanan dan sisi surroundnya. Kita akan coba di mode Eco dulu. Nah, ini di mode Eco. Di mode Eco ini dia sebenarnya mirip kayak EV-EV lain, dimana dia itu mainin di respons gasnya. Jadi untuk respons gasnya itu agak dipelanin gitu. Namun kalau di EV dia akan tetap mengeluarkan tenaganya secara maksimal, cuman agak digeser aja gitu. Jadi ketika di mode Eco, ketika gasnya itu cuman kita pakai di perkotaan seperti ini, dia memang lebih irit karena untuk tenaga yang dikeluarkan itu ya lebih halus keluarnya ya. Nah, ini kalau di mode Eco dan kita budget full juga tetap keluar tenaganya sebenarnya. Namun memang agak pelan. Kalau di mode normal itu sebenarnya dia lebih menyesuaikan ya sama posisi kita. Kalau gasnya lebih dalam, dia bisa lebih cepat keluarnya. Nah, kalau di mode sport itu dia memberikan respons yang dari awal dia memang sudah nendang nih. Dari awal sudah kerasa agak nendang gitu. Karena untuk torsinya dia lebih banyak langsung dikeluarin di awal. Terus kemudian ada mode custom juga dan ada mode snow. Untuk snow ini mungkin lebih ke traction mode ya. Jadi mungkin kalau di Indonesia karena nggak ada kondisi salju gitu, mungkin bisa kita pakai pas kondisi hujan-hujanan ya, licin, jalanan licin mungkin bisa kita pakai mode snow ini. Nah, ini untuk di perkotaan nih cukup enak, kita jalan santai gitu, karena kondisi suara-suara di sekitar juga nggak terlalu masuk ke dalam mobil. Selain mode eco, normal sama sport, dia juga ada mode berkendara. Ini coba nih kita oprek dari head unit nih. Drive modes, energy recovery, sama engine setting mode. Uh, Jadi kalau misalkan energy recovery ini kan kita kan yang pakai yang high, ya. bisa pakai yang low, bisa pakai yang medium. Itu untuk settingan regenerative braking-nya ya. Ya. Jadi kalau kita pelanin nih, misalnya kita angkat gas, nah ini bisa dilihat nih di MID nih, min 13 power. Berarti tenaganya itu balik lagi ke baterai, seperti ngecas kembali dengan energi kinetiknya yang dihasilkan. Tapi kalau dia di low, harusnya dia nggak sekuat itu untuk ngecas balik ke baterainya. Nah, ini kita coba nih ke low, kita jalan misalnya kayak biasa, terus kita angkat. Nah, ini dia cuma min 4 tenaga yang balik. Tapi kalau di medium, di regenerative braking-nya, di kecepatan yang kurang lebih sama tadi kita di 40-an, kita lepas, nah ini bisa sampai 11 nih. Terus kalau di high, nah ini yang paling kuat regenerative braking-nya, yang bisa ngebalikin daya lebih cepat ke baterai. Kita
kita coba, kita lepas. Nah ini bisa sampai 15-an, sekitar 15-an. Jadi bakal lebih irit lagi ya. Dan untuk jaraknya juga mungkin bisa lebih jauh dikit Iya. ya. Ini kan kapasitas baterainya dia 51 kWh. 51 Jadi kW. jarak tempuh maksimalnya dia 425 kilo. 425. Nah ini Bang Febri, mungkin kita dikit ngomongin gimana nih Bang kalau dari konsumennya Abang sejauh ini, kira-kira kalau pemakaian di Pontianak untuk mutar-mutar aja gitu, itu kurang lebih sehari atau dalam sebulan ngecasnya berapa kali gitu Bang? Kalau dengan mobilitas konsumen yang cukup padat, itu pengecasan biasanya seminggu lebih, ya lebih dari seminggu, itu mereka ngecas lagi. Berarti anggapannya seminggu sekali ya? Seminggu sekali. Seminggu sekali Itu dengan ngecasnya. mobilitas yang tinggi ya. Tapi kalau misalkan jarang kita pakai, bisa jadi kemungkinan sebulan cuma 2 kali. Wah, irit ya berarti ya? Iritnya sangat irit. Udah, saya udah ngomong dengan konsumen juga bagaimana nih pemakaiannya kok. Wah, ini mobil listrik beda daripada yang lain. Karena kan konsumen saya udah pernah coba mobil listrik yang lain. Ada juga konsumen yang bilang dia mau pengen ngetes. Ini kalau 0% masih bisa jalan, mobil listrik yang lain tuh nggak bisa. Cuma Ini ini yang 0% masih bisa ya? Masih ada bisa. sisa ya? Masih sisa. Itu sekitar ya ada belasan kilo lah, belasan kilo. Karena kan konsumen yang pernah saya temui ini coba mobil EV yang merek lain, kalau udah 0% ya sama sekali nggak bisa jalan. Tapi MG4 EV ini udah ditesnya 0% masih bisa. Jadi sangat worth it sekali lah kalau misalkan kita dengan mobilitas yang tinggi pakai mobil ini, sangat worth it sekali. Apalagi di dalam kota ya, Ya, cuma apalagi mutar-mutar dalam kota. daripada pakai Iya. mobil combustion ya, mobil bensin ya. Betul. Kalau di dalam kota Pontianak ini udah ada 20 titik pengecasan. 20 titik Ya. pengecasan. Ya udah lumayan banyak sih kalau Lumayan kemarin banyak. kita muter-muter di jalan tuh udah mulai banyak. Kalau untuk konsumen MG, khusus konsumen MG, kalau mau ngecas di showroom boleh juga, free. 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 Berarti kalau untuk yang beli di Pontianak ya? Apapun, Atau semua MG? semua MG seluruh Oke, Indonesia, berarti seluruh dunia, dia mau ngecas di showroom, kita kan ada home charging. Boleh. kayak yang tadi di Ya. stasiun itu ya, yang di Betul. depan. Berarti buat yang beli MG ini nanti juga bisa ngecas nih di showroomnya MG. Free juga ya. Free juga. Jadi bakal hemat banget nih kalau Hemat. seminggu ngecas sekali, ngecasnya di showroom. Dia kalau untuk hitungan kasarnya, misalkan baterai kapasitas sisa belasan persen, itu untuk kita mengecas di SPKLU terdekat ke 100%, itu biayanya kurang lebih 90.000 lah, 90.000. 90.000-an udah full Udah full dari nol ya? ya, dari nol, ya maksudnya dari belasan persen dulu, Belasan persen. belasan persen ke 100 itu 90.000. Dan juga pas charging kok, Oh, dari fast charging juga ya? 0% ke 80% itu cuma makan waktu 35 menit. Iya, Pas charging. 30 menit ya. Lumayan kenceng sih ya. Jadi kita tinggal ngopi bentar, makan Iya. bentar, udah penuh lagi gitu mobilnya. Jadi kalau untuk pengeluaran mobil listrik ini, kalau hitung-hitungan kasarnya itu sangat-sangat bisa dikatakan sangat murah sih, daripada kita pakai mesin yang pakai BBM. Kemungkinan kalau misalkan mobilitas kita tinggi, tiap hari keluar selama 1 bulan itu bisa jutaan sih per bulan keluarnya. Tapi kalau MG4 EV ini saya rasa nggak nyampe 1 juta, bahkan kurang ya. Karena ini untuk baterainya ya ini 71% masih bisa 260 ya, kilo. Ya udah dihitungannya. Semua mobil MG mau listrik, hybrid atau mesin, kapasitas tenaganya baik itu baterai maupun bahan bakar minyak itu udah ada hitungannya di situ. Misalnya sisa 2 batang nih, jarak yang ditempuh maksimal berapa, itu udah ada di situ. Jadi kita nggak perlu ngukur-ngukur atau ngira-ngira lagi. Ya, Semuanya udah lebih pasti ya. lebih pasti. Dan itu pun tadi yang balik lagi kayak katanya Bang Febri tadi, udah nol pun masih tetap ada sisa ya. Iya. Berarti untuk hitungannya ini juga masih ada spare nih, masih ada dilebihin sama dia. Untuk jaga-jaga aja kan. Cuma kalau untuk kita skalapernya, kalau menurut saya sih masih aman sih. Karena setiap kabupaten, bahkan kecamatan Nangatayap, daerah Petapang itu ada SPKLU-nya. Bahkan kalau nggak ada pun bisa ngecas di rumah ya. Bisa ngecas, ada ya. portable charger ya. Ya.
ada dapat home charging juga wall ya. charging, Wall charging dapat sama ya. kabel V2L. V2L ini juga cukup membantu nih Sangat kalau membantu misalnya sekali. buat nyalurin listrik dari mobil ke Dari mobil rumah ke kan. rumah. Kita mau masak nasi, mau merebus pakai air pakai kompor listrik itu kan ada kan, kompor listrik itu kan yang Iya. itu bisa cas handphone. Kemudian juga ketika kita mau camping itu sangat-sangat membantu, jadi kayak power bank raksasa berjalan. Jadi bukan mobilnya yang ngecas HP nih, HP-nya dicas sama mobil. Benar sekali. Nah, ini kita udah mutar-mutar nih. Sekarang kita udah balik lagi ke MG-nya. Ini dia juga ada warning blind spot. Jadi kayak tadi kita ngesen itu dia kedip-kedip untuk blind spotnya. Nah, charging yang tadi kita bilang itu yang ini ya, Bang? Iya, benar. Yang wall charging ya Wall jatuhnya. charging. Dan itu gratis untuk konsumennya MG Apa, ya. bukan wall charging, Bang, tapi home charging. Home charging Ya, bilangnya ya. kalau wall charging kita ada kabel tersendiri. Oh. Ya tetap kepalanya seperti itu, cuma nanti di kabel satunya, di ujungnya satunya itu dia colokan. Jadi ketika kita baterai kita kurang nih, kita mau ngecas tapi nggak ada tempat ngecas, kita bisa numpang. Iya. Numpang Indomaret, warung kopi. Yang penting bawa adaptornya itu ya. Ya benar. Dan itu sangat-sangat membantu sekali sih kalau untuk mobil listrik. Jadi dimanapun sebenarnya, dimanapun selama ada listrik, ya kan? Bisa. Kan dimanapun kalau misalkan ada listrik belum tentu ada orang jualan bensin atau SPBU kan. Kalau listrik di mana-mana ada ya, Di mana-mana ada. Jadi nggak masalah. Dan hitungannya juga lebih murah dibanding bensin ya, Iya, Bang, lebih murah untuk konsumsi. hitungannya. Terus kalau untuk yang pakai adaptor itu kira-kira berapa lama ya, Bang? Kalau lebih pelan pasti ya. ya. Lebih pelan ya, karena dia bukan fast charging. Mungkin sekitar maksimal pengecasan itu bisa sampai 7 sama 8 jam. 7-8 Cuma jam. kalau untuk waktu yang segitu sih menurut saya sangat worth it. Ketika kita di rumah nih, kita ngecas, ya udah nggak usah kita tunggu. Malam kita tidur biarin gitu aja. ya, Iya. sampai pagi ya. Karena ketika ini udah full, dia kan berhenti ngecas. Nah, itu ada otomatisnya tersendiri ya. Jadi udah aman juga ya, aman tinggal juga. dicas, dibiarin aja Ya, gitu. dibiarin aja. Jadi nggak perlu khawatir. Kalau misalkan penuh dia otomatis dia nggak ngecas lagi. Seperti itu kalau untuk mobil MG. Oke, jadi ini cukup menarik nih untuk kita bahas-bahas lagi nih mobil MG nih. Mungkin kedepannya siapa tahu ada MG Cyberstar gitu, kita bisa liput lagi ya, Bang. Boleh banget itu, Bro. Oke. Itu juga saya lagi tunggu-tunggu nih. Itu mobil sport yang sangat worth it sih menurut saya. Akselerasinya wow, luar biasa, Bro. Dari 0 ke 100 cuma 3 detik juga. 3 detik. Iya. Apalagi listrik lagi kan, Apalagi instan listrik. langsung Wah. torsinya. Udah, makasih deh Bang Febri. Oke, sama-sama kok. Buat test drive-nya nih. Jadi kita udah diberikan kesempatan juga buat test drive dan ngerasain sendiri mobilnya MG ini. Dan memang untuk rasa berkendaranya itu enak. Jadi dia juga kedap, untuk hot noise-nya tadi juga nggak terlalu berisik yang masuk ke kabin. Apalagi kalau kita buka lagu udah hilang itu suara sekitar. Ya udah. Menurut Koko worth it gak nih untuk masyarakat Pontianak dan Kalbar nih? Nah, kalau itu nanti kita serahin lagi balik ke pilihan masing-masing. Paling nanti kalau buat yang mau mobil MG ini atau mau lihat-lihat MG lainnya di showroom bisa langsung datang, nanti alamatnya saya cantumin di deskripsi. Nanti juga ada kontaknya Bang Febri di deskripsi ya. Jadi buat yang mau beli MG atau mau nyari-nyari MG bisa konsul aja nih ke Bang Febri. Oke. Nah, ini mobilnya nih kalau kita udah pakai gitu, kita tinggal cabut, bawa kuncinya, dia udah mati langsung ya. Mati langsung. Oke. Cabut.